والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى روح الإمام النووي يحيى بن شريف الدين ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البدري وزورهم وفروعهم ثم إلى روح مربي روحي وجسدي الحبيب الأستاذ حسن بن أحمد باهر ثم إلى روح أبو ياسين محمد بن علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح أساتذتنا خصوصا إلى روح مربي روحي وجسدي الحبيب الأستاذ حسن بن أحمد باهر ثم إلى أبو ياسين محمد بن علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن الكتاب وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أساتذتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما بأن الله يعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus wilayah Musola Nurul Iman, para orang tua, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara yang insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, kita isi waktu kita untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, baca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dengan hal tersebut Allah akan memberikan keridhaan kepada kita dan Allah akan menjaga kita, memberikan anugerah kepada kita, menambahkan anugerahnya kepada kita, dan senantiasa kita selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Bulan di mana dimulai penanggalan daripada umat Islam di bulan Muharram. Jadi tahun baru Hijriah itu bagi umat Islam itu adanya di bulan Muharram. Jadi hitungan tahun baru bagi Islam itu adalah bulan Muharram. Bentar lagi, kalau nggak tanggal 30, tanggal 31 bulan ini, ya, bulan masih ini bulan Juli, kalau nggak tanggal 30, tanggal 31. Perlu kita pahami bahwasanya bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang mempunyai kedudukan yang hebat di sisi Allah selain daripada bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada yang dinamakan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu
urutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang bisa sendirian bulan Rajab. Bulan Rajab. Kemarin kita sudah melewati bulan Dzulqa'dah. Kita sudah melewati bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini kita banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah, kemudian juga puasa Arafah, kemudian juga melakukan ibadah sholat Idul Adha, kemudian juga kita melakukan ibadah potong hewan kurban. Nanti di bulan Muharram kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Berarti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Maka ketika memasuki bulan Muharram, berpuasalah kita puasa sunnah. Kemudian di tanggal 10 daripada bulan Muharram, Nabi secara khusus memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Sumu yawma Asyura wa khaliful yahud. Sumu yawman qabla aw yawman ba'da, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasalah kalian tanggal 10 daripada bulan Muharram, namanya puasa Asyura. Tapi bedain sama orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Asyura doang. Maka kita umat Islam jangan puasa tanggal 10 doang, kata Nabi. Kalau bisa puasa sebelumnya 1 hari, berarti tanggal 9 sama tanggal 10. Atau puasa sesudahnya 1 hari, berarti tanggal 10 sama tanggal 10. Minimal tanggal 10 kita puasa, walaupun mirip-mirip sama orang Yahudi. Ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan agar supaya kita mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahal Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Kalau puasa Arafah menghapuskan yang sebelumnya 1 tahun dan yang sesudahnya juga 1 tahun. Dijaga sesudahnya itu tidak melakukan dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Segala sesuatunya itu perlu persiapan. Jadi pembawa acara sudah kasih tahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, dan berbekal dirilah karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Kita ketika ada momentum-momentum seperti itu, kita persiapkan diri kita agar jangan sampai kelewat. Kalau udah lewat bulan Muharramnya, kagak bisa lagi puasa tanggal 10 Muharram. Karena puasa tanggal 10 Muharram hanya di bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram ya di bulan Muharram. Masa di bulan lain. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita, ajak anak istri kita agar mereka semuanya dapat beribadah di bulan Muharram. Kemudian di tanggal 10 daripada bulan Muharram itu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan selain kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Qala Sufyan al-Uyainah, jarrabna al-amal bihadzal hadis 50 aw 60 sanah fawajadnahu kadzalik. Siapa orang yang di tanggal 10 daripada bulan Muharram
memberikan kepada keluarganya lebih daripada apa yang dia biasa berikan. Wasa'a, memberikan, meluaskan pemberian lebih. Misalnya kalau biasa ngasih istri uang belanja 100.000, ini dikasih belanjanya 300.000, itu namanya wasa'a. Anak biasanya dikasih jajan 10.000, tanggal 10 Muharram kasih jajannya 30.000, itu namanya wasa'a. Memperbanyak, meluaskan, wasa'a luas. Ya. Siapa orang yang memberikan lebih kepada keluarganya pada tanggal 10 daripada bulan Muharram, maka Allah akan memberikan keluasan kepadanya dalam rezekinya 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Kata Al-Imam Sufyan Al-Uyainah, ya. Sufyan bin Uyainah, beliau bilang apa? Aku telah mengamalkan hadis ini sekitar 50 sampai 60 tahun dan aku mendapati apa yang ada di dalam hadis itu, bahwasanya dia memberikan lebih kepada keluarganya di hari Asyura dan dia mendapatkan kelebihan harta 1 tahun per 1 tahun. Enak apa kata? Enak apa kata? Makanya kita terjadi. Mungkin kapan tanggal 10 Muharram, oh itu tanggal 10 Muharram. Besok ini yang biasa kalau biasanya kasih belanja 1 hari 50.000, tahun ini kita kasih 250.000. Ini kita bingung. Jadi kenapa dikasih 250.000? Biar pokoknya lo beli. Ini 250.000. Nah belanjanya paling 50.000, ya udah 200.000-nya buat ente, 200.000-nya buat lu dah simpan. Ini kita bingung, ngapain ya kita yang mau kawin lagi apa bukan? Jadi itu curiga aja bawaannya dia. Curiga aja kalau tumben-tumbenan katanya bisa nanti 50.000 nanti 250. Udah bilang ini tanggal 10 Muharram, doain aja biar kita berbuat. Anak juga gitu. Ya kasih kan biarin. Ya dia senang. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwasanya di tanggal 10 itu juga, ya kalau kita biasa di sini itu menyantuni anak ya, anak yatim. Menyantuni anak ya, anak yatim. Santunan anak yatim tidak harus tanggal 10 Muharram baru. Ya. Tapi kenapa kalau di tanggal 10 Muharram menyantuni anak yatim? Perlu kita tahu ya, bahwasanya ada seorang cucu Nabi yang menjadi yatim, itu yatimnya tanggal 10 bulan Muharram. Siapa itu? Anaknya Sayyidina Husain. Nabi punya cucu Hasan dan Husain. Sayyidina Husain itu dibantai oleh orang-orang Syiah di Kufah, di Karbala. Itu kejadiannya tanggal 10 bulan Muharram. Dan anaknya yang masih kecil dan bernama Ali Zainal Abidin itu menjadi yatim pada saat itu. Hanya kita memberikan atau mengadakan acara santunan yatim besar-besaran pada tanggal 10 bulan untuk mengingat kekejaman kelompok orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad SAW sampai tega-teganya membunuh cucu Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan cuma itu, semua keluarga Nabi ketika itu pada dibunuhin. Yang selamat cuma yang perempuan beberapa orang, kemudian Ali Zainal Abidin karena beliau sedang sakit. Yang lainnya dibantai oleh orang-orang yang agak bertanggung jawab. Hati-hati. Ini orang yang melakukan pembantaian tersebut, ya sesudah itu dia hidupnya tidak bisa senang sampai dia mati. Jadi yang pada melakukan pembunuhan itu ketika itu hidupnya nggak tenang sampai mati, penuh kegelisahan, otaknya itu jadi kayak miring. Kenapa? Cucu Nabi dibegitukan. Oleh karena itu hati-hati kita, ya. Dengan para habaib kita perlu hormat.
Ya, baik cucu Nabi kita kudu hormat. Bagaimanapun keadaan mereka kita kudu hormat. Kalau mereka kelihatannya ada sesuatu yang enggak benar mereka lakukan, jangan diikuti. Jangan diikuti, tapi hormatnya tetap harus hormat. Hormatnya tetap harus hormat. Kalau kelihatannya enggak benar, ya jangan diikuti. Allahu a'lam kenapa mereka melakukan hal itu, tapi kita nggak usah ikuti. Tapi tetap harus hormat karena di dalam diri mereka ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan pembacaan kitab Fawaidul Mukhtar, Fadlul Ulama. Kita akan membahas tentang keutamaan ulama. Di zaman ini kita harus sering membaca kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, karena beliau memberikan pelajaran peringatan kepada kita bahwasanya di zaman beliau, padahal itu di zaman beliau, bukan zaman kita sekarang yang penuh dengan kebobrokan, bukan. Di zaman beliau, di zaman ketika itu ilmu agama itu sedang bersinarnya. Ulama-ulama sedang berkibar banyak saat itu. Beliau ada menyampaikan bahwasanya ulama itu ada dua macam. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia alias ulama su. Ulama akhirat adalah ulama yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, berpegang teguh pada hal tersebut walaupun taruhannya nyawa ulama tersebut. Hampir semua ulama itu pasti bermasalah dengan penguasa yang zalim. Ketika ulama itu hidup, kemudian di zaman ulama itu hidup ada penguasa yang zalim, pasti ulama itu bermasalah dengan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena ulama itu pasti melakukan amar ma'ruf nahi Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun pahit. Dia pasti amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dia amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang zalim, penguasa yang zalimnya enggak terima, dia baik ulama. Ditangkap. Dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana enggak hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu? Ya. Bahkan penguasa ingin menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai hakim qadhi, tapi beliau tak mau. Karena beliau melihat penguasanya ketika itu penguasa yang zalim, beliau tak mau jadi hakim qadhi. Dipaksa. Ketika itu akhirnya dicari kesalahannya, dipaksa, akhirnya beliau dihukum. Penjara. Bukan cuma di penjara, dicambuk. Zaman sekarang kalau kita dicambuk kayak gimana? Dicambuknya bukan cambuk biasa. Zaman dulu cambuknya kayak apa tahu kan? Sampai pembekas belakangnya. Alias bukan cambuk. Kemudian ulama-ulama yang lainnya, banyak sekali ulama-ulama itu pasti mereka ketika di saat mereka hidup ada pemimpin penguasa yang zalim, pasti mereka akan bermasalah dengan penguasa yang zalim. Itu memang udah takdirnya ulama akhirat, ulama yang benar-benar berpegang teguh. Ada lagi kata Imam Ghazali, ulama su, ulama dunia, ulama yang mementingkan dunia. Siapa mereka itu? Mereka yang punya ilmu, tapi bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Anidada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Pintar dia, tahu dia, tapi pengetahuan dia bukan untuk membela agama Allah, tapi untuk mencari kedudukan, kemewahan, pangkat, harta, dan lain sebagainya daripada kehidupan dunia. Mereka itu adalah ulama su. Yang akan kita bicarakan di sini adalah ulama akhirat, keutamaan ulama akhirat.
begitu juga. Bukan semuanya yang masuk dalam apa yang akan kita baca ini adalah ulama akhirat. Ulama yang benar-benar berpegang teguh pada tali agama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun taruhannya adalah nyawa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Berkata Abdullah bin Abbas, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bisab'ami darajat ma baina kullu darajatain masiru khamsami'ati 'amin. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya derajatnya orang-orang yang alim itu di atas derajatnya orang-orang mukmin yang biasa itu 700 derajat tingginya. Yang mana jarak dari satu derajat ke derajat yang lain itu 500 tahun akhirat. Berarti nanti pada hari akhirat ulama itu kedudukannya sangat tinggi. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ulama itu setelah para nabi, siddiqin, ulama, baru syuhada. Jadi orang-orang yang mati syahid masih di bawah ulama. Kenapa nanti ada kita baca? Diriwayatkan lamma qarabat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ketika kematian Nabi sudah mendekat. Dajjatil ardu bil buka ila maulah. Bumi meraung, nangis bukan nangis biasa. Bumi nangis meraung-raung dengan tangisan yang sangat-sangat menyayat hati, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata bumi? Ya Rabb, kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri wa may yamshi ba'dahum ala dhahri. Kata bumi, ya Allah, sebelum Nabi Muhammad itu banyak nabi-nabi yang mereka berjalan di atas aku. Kata bumi, kalau besok Nabi Muhammad meninggal, siapa lagi daripada nabi-nabi yang akan berjalan di atas aku? Karena Nabi adalah Nabi akhir dan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bumi mengadukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ulama ummati ka'anbiya bani Israil. Ulama-ulama yang ada di umatku, kata Nabi Muhammad, mereka seperti nabi-nabinya Bani Israil. Jadi dari turunan Bani Israil itu banyak nabi. Nabi kan jumlahnya dalam riwayat itu ada 124 ribu. 124 ribu nabi. Karena beda antara nabi dan rasul. Ya. Kalau nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya itu kepada manusia. Itu nabi. Itu nabi. Kalau rasul diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia, itu namanya rasul, utusan. Rasul itu artinya utusan. Jadi kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu. Jumlah rasul itu ada 313 dalam riwayat. Yang ada dalam Al-Quran namanya 25. Kepada rasul kita kudu beriman.
tahu nama-nama Rasul tersebut. Untung saja dalam Al-Quran cuma 25. Coba kalau dalam Al-Quran ada 313. Paling kita 313. 25 aja masih banyak yang 24. Ya kan? Paling yang diingat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, yang sering-sering diingat gitu. Oh, Nabi Ilyas, jarang-jarang tuh orang tahu ada Nabi Ilyas, ya kan? Ada Nabi Daud, ya kan? Jarang-jarang itu. Yang dikenal Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman. Jarang. Boleh tanya anak-anak kita tuh. Kemarin belum lama tuh, ya Allah, kita sedih anak-anak kita. Pakai jilbab. Ditanya, niat sholat zuhur bagaimana? Dia jawabnya apa? Usolli, diuri. Begitu. Jawabannya begitu. Bukan orang lain, anak kita itu umat Islam. 3 orang ditanya, semuanya kagak ada yang bisa menjawab bagaimana niat sholat zuhur. Na'udzubillah ini sudah harus kita perhatikan benar-benar. Itu yang sholat. Bagaimana dengan yang nama-nama Nabi? Bagaimana dengan nama-nama malaikat yang sholat yang tiap hari dia kerjain aja? Niatnya dia tidak tahu. Kan dia boleh pakai bahasa Indonesia. Dan dia boleh pakai bahasa Indonesia. Coba bisa juga kagak dia? Ya kan? Iya. Jadi ini perlu diperhatikan anak-anak kita itu. Perlu diperhatikan. Jadi kata Nabi, ulama umatku itu adalah seperti nabinya Bani Israil. Seperti nabi-nabi yang ada di Bani Israil. Itulah kehebatan ulama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama, beliau menyatakan innallaha zayyana as-sama bi thalathati asya. Allah menghiasi langit ini dengan tiga penciptaan. Bisyamsi wal qamar wal nujum. Allah hiasi langit dengan yang namanya matahari, dengan yang namanya bulan, dengan yang namanya bintang-bintang, nujum, bintang-bintang, planet-planet. Itu planet-planet itu bintang-bintang itu nujum. Ya. Planet kan banyak. Kayak bersinar gitu kelihatan. Itu intinya itu sebenarnya mereka planet-planet. Bukan ini bintang-bintang, banyak itu. Agak itu kan. Agak itu. Ada yang bisa hitung bintang. Ya. Ada nyanyinya bintang kecil. Jadi bintang katanya kecil, padahal gede. Karena jauh jadi ke. Dihiasi langit dengan 3 penciptaan. Wa zayyanal arda bi thalathati asya, dan Allah menghiasi bumi dengan 3 juga. Langit dihiasi dengan 3, bumi dihiasi dengan 3. Kalau langit di sana ada matahari, di sana ada bulan, di sana ada bintang-bintang, bumi dihiasi dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bil ulama wal matar wal imamil adil. Yang pertama dihiasi dengan para ulama. Ulama itu adalah patoknya bumi. Paku bumi. Ulama itu paku bumi. Ulama itu paku bumi. Kenapa? Di mana ada ulama, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada masyarakat yang ada di situ keberkahan. Ulama yang benar demi ulama yang benar. Di mana situ ada ulama, di situ banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada ulama, kita kudu hormat. Kita menghormati apanya? Bukan menghormati bentuk tubuhnya, menghormati ilmu yang beliau bawa. Karena ilmu yang beliau bawa itu adalah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi itu gak mewariskan duit, gak
nggak mewariskan dirham, nggak mewariskan dinar, tapi mereka mewarisi ilmu. Nabi Muhammad tidak mewariskan duit, dinar, dirham, tidak, tapi mewariskan ilmu. Ilmunya itu turun dari Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, ulama salaf, sampai kepada kita di zaman akhir yang ini, yaitu kepada para ulama-ulama di zaman ini. Oleh karena itu, kalau kita berguru, guru kita kudu yang jelas sanadnya. Sanad keilmuannya jelas. Dia berguru sama siapa, gurunya berguru sama siapa, nyambung kagak sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita baca kitab ini bahwa ilmu Allah disusun oleh Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali bin Hasan Baharu. Beliau mendapatkan dari gurunya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail. Ini Habib Ali nya masih hidup nih, masih hidup nih, yang ada kitab ini orangnya masih hidup. Kakak kelas saya dulu kan saya. Itu beliaunya, masih itu orangnya, kecil ini, tapi ilmuannya masya Allah. Kitab-kitabnya ditulis dengan bahasa Arab semua. Padahal dia orang Indonesia, berguru dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail, berguru dengan guru-guru beliau. Oh nyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di sini bahwasanya ada 5 kematian yang mana itu merupakan sebuah kekurangan dan kekalahan umat Islam. Kalau ada kematian-kematian ini, itu adalah sebuah kekurangan dan kekalahan kita umat Islam. Yang pertama, muallimul Quran. Ketika meninggal orang yang ngajarin baca Quran, maka itu berarti kekurangan kita. Kenapa? Berarti yang ngajarin anak kita berkurang. Makanya guru-guru Quran itu kudu diperhatiin. Kadang-kadang kita kan susah merhatiin guru-guru Quran. Zaman dulu ada namanya guru ngaji lekar, sekarang udah dilarang. Ada nggak sekarang guru ngaji lekar? Agak ada, kenapa? Oh, kagak ada gaji. Ya kan? Dulu kalau kita ngaji sama guru lekar, orang tua kita tuh tiap malam Jumat ngasih duit. Nih, buat uang minyak. Namanya uang minyak. Karena dulu kan pakai listrik, pakai minyak, lampu, Roma pakai minyak. Makanya namanya uang minyak. Kalau zaman sekarang ya berarti uang pulsa atau uang listrik. Ya. Kita diperhatikan. Setiap malam Jumat kita disuruh sama orang tua kita. Bukan orang tua kita nggak bisa ngasih sendiri kan? Diajarin tuh, kita diajarin sama orang tua kita. Nih kasih sama guru. Maksudnya apa? Biar kita ingat bahwasanya sama guru itu harus hormat, harus sayang. Tandanya apa? Salah satunya dengan kita memberikan sesuatu kepada beliau. Guru Quran ketika dia meninggal, cepat gantinya. Susah. Kalau RT mah belum meninggal aja udah digantiin. RT, nah, kalau ada RT nih, RT belum meninggal aja yang gantiin udah bererror. Apalagi sekarang lagi pemilihan RT sama RW ya. Ini kan lagi pemilihan RT sama RW. RW belum meninggal aja udah ada nungguin tuh. Kapan dia mati gitu. Misalnya RW-nya kuat banget gitu kan, udah berapa kali tetap dia juga yang mau ngelawan susah ya, dia mati aja kalau gitu ya kan. Bayangin kalau RT RW belum meninggal udah dia mau gantiin. Ya. Tapi kalau guru ngaji dia meninggal belum tentu 1 tahun 2 tahun kemudian ada yang ganti. Apalagi ulama. Yang pertama, yang kedua al-farisus suja. Apa namanya? Pejuang-pejuang yang pemberani. Al-farisus suja, orang yang naik kuda yang pemberani. Naik kuda yang pemberani, pejuang yang pemberani.
Kalau mereka meninggal susah cari gantinya itu. Zaman sekarang orang banyak pada penakut. Pada penakut benar ya. Zaman sekarang orang banyak penakut. Wah kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Ngomongnya cuma di WA. Ngomongnya cuma di WA. Ketika di lapangan nggak ada yang datang. Kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Oh kita begini. Ya oke. Besok kumpul ya, kagak ada yang datang. Kenapa? Penakut. Penakut. Ntar bagaimana bini gua? Ntar gimana anak gua? Ntar gimana begini? Ntar begini ya. Ketika dia mau berjuang masih mikirin dunia. Istri, anak, kita mati pun dia bakar. Emang kalau kita mati dia kagak makan? Emang dia ngasih makan kita? Dia ngasih makan. Kita mati tetap anak bini kita makan. Kenapa yang ngasih makan bukan kita tapi Allah. Udah ditulis rezekinya, udah ditulis. Jadi kalau kita mau berjuang jangan pakai kita takut mati, takut anak bagaimana, takut bini bagaimana. Jangan. Udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mikirin diri kita, oh nih gua harus berjuang dan biar supaya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, al-ghaniyul karim. Orang kaya yang baik. Kalau dia mati susah jadi pengurus musola. Orang kaya baik, tinggalnya dengan musola. Setiap kegiatan musola dia terus yang nyumbang. Baik orangnya, nggak mau disebutin namanya. Ini gua bantu dia bikin berapa disebutin. Baik. Ketika dia meninggal susah nggak? Susah. Aduh siapa lagi yang bantu ini? Yang baiknya kayak dia gitu kan? Susah. Al-Ghani cari orang yang baik, yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Ketika dia meninggal, itu merupakan sebuah musibah buat kita. Kemudian yang keempat, al-alimul amil. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ketika mereka meninggal, susah cari gantinya. Sampai sekarang belum ada ulama yang bisa menyamai mu'allim Syafi'i Hajar. Sampai sekarang siapa yang ganti beliau? Anaknya yang kayak beliau Kiai Haji Jainuddin MD. Walaupun ada Fikri, bukan Fikri, anaknya beliau ya, tapi sama nggak dengan Kiai Jainuddin MD? Walaupun mirip-mirip tapi tetap beda. Jadi kalau ulama meninggal itu susah cari gantinya. Makanya kematian ulama itu merupakan sebuah kerugian buat kita. Kemudian yang terakhir, al-imamul adil. Kematian pemimpin yang adil musibah buat kita. Ada pemimpin adil membawa kemakmuran seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang setiap malam keliling melihatin siapa di antara rakyatnya yang kagak makan. Pemimpin zaman dulu begitu, ngeliatin siapa di antara rakyatnya yang kagak makan. Kalau pemimpin zaman sekarang bagaimana? Sama. Bainas sama wasumur. Bainas sama wasumur. Banyak rakyatnya kagak makan, biasa-biasa. Biasa-biasa. Pura-pura hidup sederhana. Dulu waktu jadi pemimpin nama, semuanya dikeruk. Kalau punya tangan lima aja dipakai tangan dia. Alhamdulillah ini. Jadi kalau pemimpin adil, beliau meninggal, pemimpin yang adil itu meninggal, musibah buat kita. Gak ada lagi yang bisa memimpin. Karena pemimpin yang adil itu membawa ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan bagi masyarakat. Kita doain mudah-mudahan dapat pemimpin adil. Amin ya rabbal. Kemudian An Mu'adz
surga aja tetap bermanfaat. Bisa begitu. Juga oleh ahli jannah taman ya. Orang-orang penduduk surga nanti ketika orang-orang sudah masuk surga itu orang-orang surga begitu. Orang-orang penduduk surga, ayo minta apa? Ayo. Berkeinginan apa kalian? Keinginan apa? Itu orang penduduk surga bingung. Wah, apanya? Dia bingung ya. Padahal udah masuk surga. Maka mereka tidak bisa memikirkan apa yang harus mereka minta kepada Allah sampai mereka bertanya kepada ulama. Itu ulama tuh yang dulu di dunia, ulama tanya dia, kita minta apa? Tuh di surga nanti nanya apa ulama. Jadi ulama di surga nanti tetap ngajarin orang untuk apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah riwayat yang menyebutkan annahu yuzanu bidadil ulama'i hibrul ladzi yaktubuna bihi wa yarja' ala jamil syuhada. Dibandingkan ya darah ulama darahnya para syuhada dengan tintanya ulama yang dia menulis buku. Ternyata masih berat timbangannya tinta ulama yang menulis buku. Kenapa bisa demikian? Dari mana itu orang-orang yang syuhada tahu bahwasanya mati syahid itu enak? Dari mana dia tahunya? Orang-orang yang tahu tentang mati syahid, tahunya dari mana dia? Dari ulama. Mereka belajar kepada ulama, jadi mereka tahu mati syahid begini orangnya. Mereka berjuang mati syahid. Siapa sebabnya? Ulama. Makanya ulama itu derajatnya masih lebih tinggi daripada para syuhada. Anna awwalu man yashfa al-mursalun. Nanti pada hari kiamat yang dapat memberikan syafaat itu para rasul. Summan nabiyyun, kemudian para nabi. Summal ulama, kemudian para ulama. Summan syuhada, baru yang terakhir itu adalah para syuhada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus perhatikan ini ada perkataan Imam Syafi'i. Ajibtu min usratin laisa fihi man yakunu minal ulama. Aku heran dengan keluarga yang di dalamnya tidak ada satu orang pun menjadi ulama. Maksudnya apa? Dari keluarga kita minimal satu anak kita menjadi seorang ulama. Kenapa? Karena dengan mereka menjadi ulama akan membawa keberkahan buat kita dan keluarga kita. Kalau enggak anak kita, cucu kita. Pokoknya di antara keluarga kita itu harus ada yang jadi ulama. Itu harus kita tanamkan di hati kita. Di keluarga kita harus ada yang jadi ulama. Kenapa? Karena sebab dia nanti kita semua bakalan bahagia di kuburan. Karena ada di antara keluarga kita yang jadi ulama. Apalagi anak kita, apalagi cucu kita. Ada yang mengucapkan aku heran kalau rumah di dalamnya tidak ada satu ulama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para ulama, amilin, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, agamanya, nusa dan bangsanya. Inilah hadis ini yang walikul niyatin solehah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim ya rabbi ya rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah